Halo semuanya, selamat datang di video aku. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan Odoo, mulai dari login, terus chart of account, terus journal entries, terus customer and vendors, terus juga payment terms, terus aset tetap, dan terakhir tax and product. Nah, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi pertama-tama kita buka Google dan cari Odoo. Dan klik yang pertama itu. Setelah itu kita tunggu sampai halaman pertama dan klik garis 3 di pinggir kanan atas. Lalu klik login. Nah, setelah klik login, kalian masukkan email dan kalian masukkan kata sandinya. Setelah selesai, kalian bisa klik yang buktikan dan masuk. Nah, di sini kalian bisa simpan kata sandinya atau tidak. Karena aku tidak ingin menyimpannya, jadi digeser saja. Lalu kalian klik hubungkan yang di kanan itu dan tunggu sampai masuk ke halaman depannya Odoo Accounting. Nah, lalu kita klik Accounting dan akan masuk ke halaman Dashboard atau halaman awal utama mungkin ya. Nah, di sini kita akan memasukkan COA atau chart of account. Nah, COA itu ada di configuration, sedangkan di atas itu tidak ada tulisan configuration. Jadi kita klik tanda plus dan di bawah itu ada configuration. Nah, setelah menemukan configuration, tinggal klik chart of account. Nah, kita masuk ke halaman chart of account. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin akun, kalian bisa klik new dan masukkan kode account yang kalian akan masukkan. Contohnya ini aku membuat akun Bank Mandiri. Jadi aku masukkan akun name-nya Bank Mandiri. Ini hanya contoh, lalu kita klik save dan otomatis tersimpan. Nah, setelah tersimpan, posisinya akan tetap di atas. Tapi, nanti jika setelah di-refresh, otomatis tulisan Bank Mandiri itu akan turun ke bawah. Selanjutnya, kita akan memasukkan journal entries atau saldo awal. Nah, untuk saldo awal, kalian bisa klik accounting, dan di situ klik journal entries. Nah, kalian bisa langsung klik new untuk menambahkan daftar saldo awal dan kalian bisa langsung masukkan accounting date-nya. Misalnya, di sini aku akan memasukkan tanggal 1 bulan 1 2023. Nah, setelah itu untuk bagian tulisan jurnal itu kalian tidak perlu diisi, langsung aja lanjut ke bawah. Nah, tadi itu aku sudah coba memasukkan akun. Nah, untuk caranya itu kalian tinggal klik add a line dan di situ kalian masukkan account yang sudah ada saldo awalnya. Misalnya di sini aku akan masukkan petty cash. Di sini petty cash-nya 4 juta. Terus masukkan juga yang kira-kiranya di kredit akun apa, itu aku pakai account payable electricity. Itu 4 juta juga. Kenapa? Karena aku ingin mencontohkan di sini harus balance ya journal entries-nya. Kenapa kalau gak balance itu nggak akan bisa di save. Nah, kalau misalnya udah balance baru bisa di save. Klik yang awan itu save manually. Setelah tersimpan akan otomatis tersimpan di halaman journal entries. Nah, ini tuh contoh dari journal entries atau saldo awal yang ada di perusahaan ini. Di sini tuh antara debit dan kreditnya balance 487.515.000. Dan aku juga lupa, ini di atas MISC itu akan otomatis terisi setelah kita save manually. Oke, lanjut kita akan memasukkan customers and vendors. Kalian bisa klik di customers dulu
atau bisa vendors dulu bebas, tapi aku mau ininya customer dulu. Nah, klik customers lagi dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini karena sudah aku isi, jadi mari kita coba untuk klik new, membuat perusahaan baru. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian bisa memilih antara person atau company. Karena aku di sini akan mencontohkannya perusahaan, jadi kita klik company, lalu masukkan nama perusahaannya, yaitu aku contohin PT Cahaya. Nah, di bawahnya itu ada email dan nomor telepon. Kalian bisa memasukkan jika ada keterangan dari perusahaannya. Kita contohkan saja untuk dimasukkan email dan nomor teleponnya ya. Nah, setelah itu scroll ke bawah akan ada tulisan alamat. Kalian bisa masukkan alamatnya. Contohnya kita masukkan alamat Jalan Jamika. Nah, kalian tinggal masukkan saja Jalan Jamika nomor 22. Jika ada alamatnya 2, kalian bisa masukkan di street 2 itu. Tapi jika ada 1 nggak apa-apa. Lalu pilih city-nya atau kotanya, karena Jalan Jamika itu di Bandung, jadi kita langsung masukkan aja Bandung. Dan pilih country-nya, negaranya yaitu Indonesia. Kita cari Indonesia. Nah, setelah itu kita pilih state atau provinsinya. Kita masukkan provinsi Jawa Barat. Bandung itu di Jawa Barat kan? Jadi kita masukkan Jawa Barat. Nah, lanjut kita scroll ke bawah. Nah, di bawah sini tuh ada IS-PKP, ada NPWP, ada website atau teks. Jika ada semua itu, kalian boleh isi. Tapi jika tidak ada, nggak apa-apa. Kita langsung scroll ke bawah saja. Di bawah sini, kalian bisa klik Sales and Purchase. Nah, kalau misalnya customers, kalian isi di Sales, yaitu di payment terms-nya. Kalian isi payment terms-nya sesuai data yang ada dari perusahaan itu. Kalau misalnya customers, berapa hari? Nah, kalau di data ini kita coba 30 hari aja ya. Selesai dari situ, kalian tidak perlu isi apa-apa lagi. Kalian tinggal save manually yang berada di atas itu, gambar awan. Dan setelah itu, selesai deh. Ada PT Cahaya ini. Setelah selesai kita keluarkan, dan kalian jika ada notif simpan alamat tinggal geser saja. Di halaman sini ya kalian akan temu dengan PT Cahaya itu yang telah tadi kita buat. Selanjutnya kita akan membuat vendors. Kalian bisa klik vendors, lalu klik vendors lagi. Dan caranya tidak jauh berbeda dengan tadi memasukkan customers. Kalian tinggal klik new dan masukkan person atau company-nya. Sama saja seperti tadi customers ya. Kita contohkan dengan elektronik. Misalnya PT elektronik misalnya. Terus kita masukkan email, nomor telepon atau address yang jika ada. Pokoknya ini semua sama dengan customers tadi. Nah, kita akan lihat contoh yang sudah ada, misalnya di fiber optic diisi. Nah, perbedaan customers and vendors itu ada pada sales and purchase-nya di bagian bawah. Kalau misalnya customers itu payment terms-nya di sales. Kalau misalnya vendors itu payment terms-nya di purchase. Nah, untuk data perusahaan yang aku pegang di sini, payment terms pada vendors itu 60 hari, kalau customers itu 30 hari. Makanya kita coba masukkan 60 hari itu tidak ada. Nah, cara menambahkan 60 hari itu bagaimana? Kalian bisa langsung ke payment terms. Kita coba ke halaman utama dulu ya. Nah, untuk menambahkan payment terms, kalian bisa ke configuration lagi. Kalian klik plus, terus configuration-nya yaitu payment terms di invoicing. Klik payment terms-nya. Nah, kalian bisa klik new untuk menambahkan 60 hari. Nah, tulis di payment terms itu 60 days.
Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, untuk bagian do-nya itu tetap 100%. Nah, kalian klik yang after, yang 0 itu ganti dengan 60 sesuai dengan days-nya. Nah, untuk days after itu kalian ganti dengan days after invoice date. Lalu kalian scroll ke bawah, itu tidak perlu diisi lagi. Pokoknya kalian tinggal ke atas untuk save manually. Nah, setelah di save, maka yang 60 days ini akan otomatis ada di paling bawah untuk menjadi payment terms-nya. Lalu kalian bisa ke vendors lagi dan kalian bisa langsung masukkan saja di payment terms-nya yang 60 days. Selanjutnya kita akan memasukkan aset tetap atau aset models. Itu kita cari di configuration dan ada di paling bawah yaitu aset models. Selanjutnya klik new untuk menambahkan aset tetap yang baru. Contohnya ini laptop. Langsung, nah untuk metodenya itu kita pakai garis lurus. Nah, jadi kita pakai yang strike line. Untuk durasinya kita pakai 4 tahun. Durasi laptop itu 4 tahun dengan computation yang constant period. Terus pada value persennya karena 4 tahun itu biasanya pakai yang 25% sesuai data yang diberikan dari perusahaan ya. Terus di depreciation account dan expense account-nya yaitu ada accumulation office equipment sama depreciation expense. Setelah itu kalian save manually. Dan setelah itu di halaman asset models-nya yang tadi kita tambahkan akan berada di posisi paling bawah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tax and produknya. Untuk menambahkan taxes, itu kalian bisa ke configuration lagi dan klik taxes. Setelah itu kita klik new. Nah, di sini kita akan memasukkan tax name-nya. Aku akan mencontohkan dengan pajak pertambahan nilai, jadi tulisnya PPN. Lalu di bawahnya ada tax computation-nya, itu tetap percentage. Selanjutnya itu kalian scroll ke bawah, tax type-nya kalian bisa pilih antara sales atau purchase. Tapi kali ini aku pilih sales dulu, nanti baru bikin yang purchase. Untuk di amount, kalian isi, PPN itu kan 11%, jadi kita tulis di amount-nya itu 11%. Nah, lanjut kita scroll ke bawah ke advanced options, itu ada label on invoice. Kalian langsung klik dan tambahin tulisan PPN di depan 11% itu. Lanjut ke yang bawah, description-nya kalian masukkan pajak pertambahan nilai. Nah, setelah itu pada text group-nya kalian bisa pilih apa saja, tapi aku pilihnya taxes. Setelah itu kalian tidak perlu pilih apa-apa lagi, kalian tinggal save manually. Nah, maka di halaman taxes ini yang tadi kita masukkan data taxesnya sudah ada di bagian bawah, yaitu PPN. Nah, selanjutnya aku akan menginput produk. Karena ini ODU-nya aku tidak berbayar, hanya milih satu ini saja, accounting saja. Jadi untuk inventory itu kita carinya dari customer atau enggak vendors. Kalian bisa langsung klik di customer, lalu klik produk. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini jika kita belum menambahkan produknya. Lalu klik new dan tambahkan produk yang kalian ingin jual. Contohnya di sini aku menggunakan produk hoodie. Nah, di bawahnya ada sales dan purchase, itu bisa di checklist dua-duanya, tergantung juga kalian menjualnya itu beli dari orang lain atau tidak. Kalau beli dari orang lain terus dijual lagi, di checklist dua-duanya. Nah, selanjutnya produk type-nya itu ada goods, service, atau combo. Jadi di situ barang, jasa, atau keduanya. Karena ini hoodie, jadi aku di checklistnya yang goods. Lalu pada sales price-nya, masukkan harga jual barang kalian. Di sini aku masukkan 150.000.
Selanjutnya itu sales taxes-nya aku tidak isi apa-apa. Nah, untuk di bawahnya, untuk cost itu harga awal kita beli barang atau modal awal kita beli barangnya itu berapa. Kita masukkan di situ. Contohnya ini di sini aku masukkan sekitar 120.000. Jadi keuntungannya mungkin ada 30.000. Lalu di bawahnya kita isi kategorinya dengan barang atau jasa atau expense. Karena di sini barang, jadi kita masukkan barang. Nah, di halaman ini kalian tidak perlu isi apa-apa lagi. Kalian tinggal langsung scroll ke atas lagi dan klik antara prices dan accounting. Kalian langsung aja ke accountingnya dan isi income account dan expense account-nya dengan sales and cost of goods sold. Setelah selesai, kalian langsung save manually dan kalian bisa cek di customers and klik produk. Di situ sudah ada produknya. Selanjutnya, aku akan menambahkan contoh yang jasa. Kalian langsung klik new dan namakan. Jadi, aku akan memberikan contoh jasa telepon. Nah, jasa telepon itu karena kita tidak membeli, jadi kita checklistnya hanya yang sales saja. Karena kita hanya menjual jasanya. Lalu, produk pipe-nya kalian ganti dengan service, karena ini jasa. Setelah itu kalian isi sales price-nya sesuai dengan keinginan kalian. Ini contohnya saja aku isi dengan 5.000. Ini hanya contoh. Nah, untuk sales taxes-nya itu sudah otomatis terisi dan cost itu tidak perlu diisi karena kita tidak ada modal awal. Nah, untuk kategorinya kalian isi dengan service. Lanjut kita ke accounting. Nah, di accounting ini kita hanya mengisi income account-nya dengan sales. Untuk expense account-nya tidak perlu diisi. Nah, setelah selesai kalian tinggal save manually dan otomatis akan ada pada halaman awal produk. Nah, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua belajar Odoo. Sampai jumpa di video selanjutnya.